Teman-teman pernah dengar nggak ada yang bilang kalau ini perkaranya bid'ah, ini haram. Semua pelaku bid'ah harus kita jauhi. Ataupun sebaliknya, ada yang bilang kalau ini kan hanya tradisi budaya masyarakat, kenapa harus dianggap salah, kenapa harus dianggap keliru, kenapa harus disesatkan. Masalah bid'ah atau hal baru dalam konteks keagamaan memang selalu menjadi bahan perdebatan. Bahkan bisa sampai membuat hubungan antar sesama orang Islam tidak baik-baik saja. Teman-teman perlu tahu bahwa para ulama besar bahkan sudah berbeda pendapat soal hal ini. Hari ini insya Allah kita akan bahas apa itu definisi bid'ah, di mana saja titik perbedaan para ulama tentang hal ini, dan juga bagaimana sikap kita sebagai orang Islam seharusnya. Bayangkan ada hal baru dalam konteks keagamaan yang para ulama ternyata berbeda pandangan dalam hal ini. Ada yang bilang hal ini merupakan sunnah, sebuah anjuran. Ada yang bilang ini perkaranya mubah saja, silahkan dilakukan, kalau nggak pun nggak apa-apa. Atau ada juga ulama yang mengatakan bahwa hal ini haram untuk dilakukan karena tidak layak kita menambah sesuatu pada agama yang sudah sempurna. Kalau begitu, kalau memang ada perbedaan yang saling kontradiktif seperti ini, mana sikap dari para ulama tersebut yang paling benar? Apakah semua hal baru dalam konteks keagamaan harus segera kita haramkan dan kita sesatkan? Atau justru ada ruang ijtihad, ada ruang di mana para ulama yang kompeten berusaha mencari hukum yang sesuai dengan apa yang cocok dengan hal baru tersebut, apakah boleh atau tidak, atau bahkan ya mubah-mubah saja. Dari sini kita akan bahas apa itu definisi, perbedaan dan juga sikap para ulama dalam hal baru ini, termasuk salah pahaman ya yang muncul dari sikap perbedaan para ulama tersebut. Di akhir video teman-teman bahkan akan tahu bahwa kesimpulan yang mengatakan bahwa semua pelaku bid'ah harus kita jauhi tanpa rincian yang jelas, ini akan merusak persatuan umat Islam. Munculnya perbedaan di antara umat Islam menyebabkan para ulama tertuntut untuk memperjelas definisi bid'ah. Apa itu bid'ah? Kita akan ngambil dua contoh saja. Yang pertama, definisi Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam. Kata beliau, bid'ah adalah ma ahdatsa mimma la asla lahu fi syari'ati yadullu alaihi, yaitu semua hal baru yang diada-adakan tanpa dasar dari syariat. Adapun yang kedua versi Imam Ibnu Hajar Al-Asy'ari di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, kata beliau bid'ah itu adalah ma ahdatsa mimma laisa lahu aslun fis syara', semua hal baru yang tidak ada landasannya dalam syariat. Dari sini kita jadi tahu bahwa walaupun dengan redaksi yang berbeda, para ulama punya titik persamaan dalam pandangan mereka saat melihat hal baru, yaitu bagaimana hal baru itu dilihat sebagai sebuah bid'ah yang sesat, yaitu di mana saat hal baru tersebut tidak punya landasan, tidak punya dasar di dalam agama dan syariat Islam. Untuk mempermudah pembahasan kita tentang hal baru dalam konteks keagamaan, perlu kita pisah, kita rinci dalam 3 kategori. Pertama, hal baru yang dilakukan salaf, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan bahkan para sahabat melakukannya
dan dibenarkan oleh Nabi SAW saat beliau masih hidup. Contohnya misalkan kayak sholat 2 rakaatnya Bilal bin Robah saat Nabi SAW bertanya, amalan apa yang kau kerjakan? Kok bisa-bisanya terompah sandalmu sudah masuk duluan ke surga? Kata Bilal radhiyallahu taala an, saya nggak punya amalan kecuali setiap kali selesai wudhu sholat 2 rakaat. Ini sholat yang tidak diajarkan Nabi dan juga tidak dilakukan Nabi SAW. Inisiatif dari Bilal, tapi atas dasar bahwa 2 rakaat yang dikerjakan sebagai sholat sunnah itu memang sesuai dengan landasan syariat Islam. Atau seperti sholat tarawihnya Umar bin Khattab, yang dimana beliau mengajak para sahabat untuk melaksanakannya secara berjamaah. Belum pernah dilakukan Nabi SAW, tapi dilakukan oleh salaf, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim. Yang kedua, hal baru yang tidak dilakukan oleh salaf dan juga bertentangan dengan syariat Islam. Ini contohnya seperti orang yang merubah jumlah rakaat sholat wajib. Misalkan sholat zuhur itu 4 rakaat, karena kita lagi kerja, kita lagi kondisinya sibuk, ya udahlah dikurangi, yang 4-nya jadi 3 rakaat. Di sini jelas hal baru ini, kalaupun pertimbangannya maslahat kerja lah, maslahat kesibukan di siang hari, tetap tidak dibolehkan dan para ulama sepakat perkara ini haram. Nah, inilah berlaku redaksi kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bid'ah yang kayak gini nih, sesat, haram, dan juga menyesatkan umat Islam. Kategori yang ketiga yaitu di mana ada hal baru belum pernah dilakukan oleh salaf tetapi tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Disinilah para ulama kemudian berdiskusi boleh atau tidak, haram atau sunnah. Bagaimana kemudian para ulama mencari solusi untuk hal baru yang terjadi di tengah umat ini. Sederhananya ada 2 kelompok besar yang akan kita lihat. Kelompok pertama yang dimana mereka melihat hal baru yang kategori ketiga, yaitu yang tidak pernah dikerjakan salaf tapi tidak menyalahi aturan syariat sesuai konteksnya. Seperti contohnya perayaan Maulid Nabi. Jika di dalamnya isinya mauidhah, sirah Nabi, sholawat, pujian, semua amalan ibadah, maka para ulama sepakat hal ini boleh dilakukan, bahkan dianjurkan, bahkan dalam satu kondisi bisa saja wajib untuk dilakukan sebagai edukasi masyarakat yang memang tidak punya jadwal rutin pengajian. Atau saat sebuah perkumpulan, katakanlah maulid, kemudian di dalamnya ada maksiat, ada sound horeknya yang telah keluar fatwa haramnya. Nah di sini kemudian kelompok pertama ini berusaha menyesuaikan. Kalau ada maksiatnya dikatakan haram, kalau ada taatnya dikatakan itu sebuah hal yang dianjurkan dalam syariat kita untuk memperbanyak ibadah. Di dalamnya ada Imam Al-Qurtubi, ada Imam Ibnu Katsir, ada Imam Ibnu Rajab, ada Imam Ibnu Hajar, ada Imam An-Nawawi, dan mayoritas ulama ada di kelompok pertama ini. Adapun kelompok kedua, mereka yang melihat bahwa semua hal baru tidak pernah dikerjakan salaf walaupun hal itu tidak bertentangan dengan aturan syariat, tetaplah harus diharamkan berdasarkan hadis Nabi SAW yang berbunyi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Semua hal baru harus ditolak. Di dalamnya akan kita temui nama Imam Asy-Syaukani, ada Imam As-San'ani. Sehingga dari sini kita tahu bahwa para ulama yang mengikuti kelompok pertama, mereka tentu punya landasan yang jelas. Begitupun para ulama yang mengikuti kelompok kedua, sama-sama punya rujukan orang sebelumnya. Benar sekali bahwa para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in sangat berhati-hati dalam perkara bid'ah. Bahkan
redaksi larangan, redaksi untuk menjauhi pelaku bid'ah begitu banyak kita temukan di dalam kitab-kitab para ulama. Di antaranya perkataan Fudail bin Iyad yang mengatakan barang siapa yang duduk dengan ahli bid'ah tidak akan diberi hikmah. Begitu juga perkataan Abdullah bin Mubarak yang mengatakan janganlah kalian duduk dengan pelaku bid'ah, secara eksplisit tegas larangan untuk duduk bersama pelaku bid'ah. Tapi saat kita tidak benar-benar menguasai, paham betul bagaimana hal baru dalam agama ini dirinci oleh para ulama, kita cenderung akan memukul rata, kita anggap sama antara kategori kedua yang merubah aturan syariat dengan kategori ketiga yang para ulama bahkan mempersilahkan perbedaan pandangan di dalamnya. Sehingga kita akan cenderung salah paham dan salah sikap. Semua hal baru yang versi kita anggap itu bid'ah, kita sesat-sesatkan, kemudian pelakunya kita bid'ah-bid'ahkan, dan pada akhirnya semua orang akan kita jauhi, merusak persatuan umat, kemudian menimbulkan prasangka buruk di antar sesama muslim. Padahal dari sini kita perlu sama-sama mendudukkan bahwa mana yang masuk kategori kedua yang benar-benar disepakati para ulama, hal ini haram, sesat, bid'ah, dolalah. Oke, sepakat kita satu suara di kategori nomor 2. Tapi mana juga nih kategori yang masuk nomor 3 yang dimana ada perbedaan pendapat di dalamnya, ada perbedaan masalah fikih, tidak ada masalah. Memilih satu pendapat dari sekian pendapat itu menjadi hak masing-masing, tetapi menyalahkan dalam perkara yang di dalamnya para ulama bertoleransi itu sikap yang keliru. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada hal baru dalam konteks keagamaan yang memang benar belum pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat dulu, para salaf, tetapi dengan catatan tidak melanggar aturan syariat, maka sikap kita yang paling benar adalah tidak langsung mengharamkannya, tetapi ikut pada arahan para ulama yang ikut melaksanakan dengan landasan yang jelas, tidak perlu kita anggap sesat. Yang melarang pun dengan mengikuti pandangan para ulama yang ada, yang kompeten, tidak atau jangan kita sebut mereka sebagai ekstremis dan radikal. Karena yang namanya agama Islam ini tidak akan runtuh hanya karena perbedaan pandangan, ijtihad dalam masalah fikih, boleh atau tidak bolehkan, tapi justru akan rusak persatuan umat ini saat kita saling menjauh dan saling berprasangka buruk. Ini agar tetap kita berada di dalam ilmu yang jelas, ini tetap biar kita sama-sama saling menjaga ukhuwah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih kira-kira ini sikap yang adil, yang proporsional, yang saya kira perlu sama-sama kita pahami dalam hal baru dalam konteks keagamaan atau yang disebut dengan perkara bid'ah.